Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila hadratus Hasyim Asy'ari wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa khususan ila Walid Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi barakatihim fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita melanjutkan daripada kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Telah membahas masalah tentang asaratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Sudah dibahas yang pertama tentang tanda-tanda kecilnya. Sekarang akan bahas tanda-tanda kuburoknya, tanda-tanda besarnya. Yang kemarin sudah dijelaskan, pertama kali tanda yang muncul adalah dukhan. Dukhan atau kabut ya, yang menyelimuti bumi selama 40 hari, menyelimuti bumi 40 hari 40 malam, menyebabkan kekeringan, menyebabkan virus penyakit yang melanda penduduk bumi waktu itu, di mana orang mukmin itu dikatakan zukam, kena penyakit pilek, sementara orang-orang kafir di situ terjangkit penyakit di mana kupingnya itu mengeluarkan cairan, terus kemaluan duburnya, kemaluan belakangnya juga mengeluarkan cairan. Selama 40 hari ini terjadi dukhan. Setelah dukhan yaitu setelah kabut itu dikatakan juga Imam Mahdi keluar, adanya munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini masih keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat beliau bernama Muhammad bin Abdullah, di mana di zaman itu benar-benar kedoliman berada di puncak yang sangat sadis, ya, kedoliman di mana-mana. Nah, kemudian munculnya Imam Mahdi itu menyebarkan hak, menyebarkan kebenaran, melawan kebatilan yang melanda di waktu itu, terjadinya kebatilan di mana-mana. Nah, Imam Mahdi ini tidaklah mengaku dirinya Imam Mahdi, enggak. Akan tetapi ya, jadi jangan salah nih, ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi, membaiat dirinya Imam Mahdi. Enggak, Imam Mahdi itu yang ngangkat semua umat Islam. Jadi enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan di waktu itu. Semua umat Islam itu sepakat untuk ngangkat satu orang ini sebagai pemimpin, karena di waktu itu Islam membutuhkan khalifah. Ya, di mana Imam Mahdi diangkat di Mekah, ya, di Mekah di pinggiran Ka'bah beliau diangkat dan dibaiat oleh umat Islam seluruhnya. Nggak ada di situ perpecahan, yang ini nggak mau baiat, yang ini mau baiat, enggak. Tidak, kalau misalkan intikhabat kayak presiden ada yang milih, ada yang nggak milih. Tetapi Imam Mahdi semuanya milih beliau sebagai pemimpin umat Islam, khalifah yang memimpin umat Islam. Di mana di dalam zamannya beliau memimpin,
umat Islam itu berada di kejayaannya. Di mana beliau memimpin, umat Islam satu suara berada dalam kejayaan yang luar biasa. Sehingga salah seorang ulama mengatakan ya, umat Islam itu yang bisa mempertahankan kepemimpinannya itu yang masih berdarahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Mahdi keluar, mulailah di situ menyebarkan Islam kembali, lalu menyingkirkan kekafiran. Nah, nanti setelahnya baru Dajjal keluar. Di akhir daripada masa kekhalifahan Imam Mahdi lah nanti Dajjal keluar. Dajjal itu artinya orang kadzab yang banyak pendustanya. Di sini diceritakan kemarin bahwasanya ciri khas fisiknya diriwayatkan oleh Rasulullah bahwasanya Dajjal itu matanya dua, bukan satu, dua, tapi yang satunya buta. Lalu di antara dua keningnya itu tertuliskan lafal kafir. Lafal kafir. Ada yang nanti meriwayatkan beliau itu berambut ikal dan lain-lain. Itu riwayat-riwayat yang menceritakan ciri khas dari fisiknya Dajjal. Dan dikatakan kemarin bahwasanya Dajjal itu merupakan makhluk terbesar. Artinya apa? Besar fitnahnya. Nggak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Karena di zaman itu umat Islam benar-benar berada di dalam ujian yang luar biasa, di mana di situ orang terus diajak untuk menyembah Dajjal. Lalu orang tersebut seandainya nggak menyembah Dajjal, tidak mau ikut Dajjal, disodorkan antara neraka dan surga. Dajjal itu punya neraka, punya surga yang dibawa oleh Dajjal. Orang kalau nggak mau ikut Dajjal dimasukkan ke dalam nerakanya yang secara dohir dilihat itu neraka, aslinya itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatkan jannahnya Dajjal, surganya Dajjal, secara dohirnya itu surga, tetapi aslinya itu neraka. Terus kemarin diceritakan Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati, yang aslinya itu bukan orang mati yang dihidupin, cuma setan menyerupain orang itu, menyerupain bapaknya, menyerupain adiknya, menyerupain saudaranya. Terus dia itu berpura-pura menjadi ayahnya, berpura-pura jadi adiknya, padahal itu bukan adiknya, cuma setan aja. Nanti baru setan itu menyaksikan bahwasanya ini Tuhan yang asli, ini adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Nah, kalau orang nggak punya tauhid, nggak memahami hakikat daripada Rabb, Tuhan sejati, ya hakikatnya Tuhan, maka apa? Ya lihat keanehan itu disembahlah itu Dajjal sebagai Tuhan palsunya dia. Ya, diceritakan Dajjal itu bisa menghidupkan bumi yang sudah mati, bumi yang kering itu bisa kembali hijau. Lalu diceritakan lagi bahwasanya isi bumi itu bisa dikeluarkan sama Dajjal, minyak-minyak yang ada di dalamnya, sumber alam yang ada di dalamnya itu nggak butuh alat. Ya, dengan perintahnya Dajjal, ya, istidraj tadi, nanti itu apa yang ada di dalam bumi itu keluar atas izin Dajjal. Di situ dan macam-macam daripada sihir yang dikeluarkan oleh Dajjal tersebut. Lalu kita lanjutkan lagi, masih berkaitan tentang fitnah Dajjal yang keluar di akhir pemerintahan Imam Mahdi. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, berkata Mughirah bin Syu'bah, ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah, tidaklah bertanya seorang pun kepada Rasulullah seperti yang aku tanyakan tentang Dajjal. Jadi nggak ada orang yang tanya tentang masalah Dajjal, cuma aku doang yang tanya masalah Dajjal. Beliau Rasulullah pernah menerangkan tentang Dajjal yang muncul ketika salah seorang sahabat dari Yaman terus naik
kapalnya jadi kena badai lalu nyingkir di satu jazirah, satu pulau yang nggak diketahui itu pulau apa. Kemudian di pulau tersebut orang ini bertemu dengan dabbah, bertemu dengan satu makhluk yang besar yang dia dirantai. Kemudian orang ini ngomong, belum waktunya saya keluar. Setelah itu ketemu Rasulullah, menyaksikan bahwasanya itu adalah Dajjal. Nah, ini ada sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah bertanya tentang Dajjal itu lebih spesifik lagi, gimana nih Dajjal? Wa annahu qala li, Rasulullah mengatakan bahwasanya mayaduruka, tenang aja, Dajjal tidak akan membuat bahaya kepada dirimu. Itu makhluk, namanya makhluk, tidak akan membuat madarat kepada kamu. Semua yang ada pada Dajjal itu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai tumbuhnya tanaman, dari mulai menghidupkan sesuatu yang mati, itu semua atas kudrahnya Allah. Ini Dajjal tidak bisa membahayakan dirimu, nggak usah khawatir. Qultu annahum yaquluna, lalu saya berkata, Mughirah bin Syu'bah berkata, mereka berkata, orang-orang sahabat berkata, innamahu ya Rasulullah, sesungguhnya Dajjal itu membawa Jabal Hubsin, gunung roti. Artinya membawa banyak makanan-makanan yang lezat, membawa makanan-makanan yang diibaratkan seperti gunung, bukan gudang lagi. Hah? Iya, bukan yang gudang-gudang Bukasari, bukan. Ini gunung, men, gunung roti. Wa nahri ma'in, membawa air yang banyak kali, sungai. Banyaknya itu bukan galon-galonan, yang dibawa air yang banyaknya seperti sungai. Waktu itu kekeringan, bayangkan, waktu kekeringan ini bawa air yang banyaknya luar biasa, bawa makanan yang banyaknya ibarat seperti gunung. Qala, lalu Rasulullah menjawab, iya, yang mereka katakan itu benar, tetapi huwa ahwanu 'alallah min dalik, itu semua sesuatu yang tidak ada apa-apanya ya di sisi Allah. Bagi orang yang beriman itu tidak akan mempengaruhi keimanannya sama sekali. Ngelihat gunung dari makanan, mereka lapar pun nggak ngaruh ya, walaupun Dajjal mempunyai kehebatan yang seperti itu, bisa mendatangkan macam-macam, tapi kata Rasulullah itu tidak ada apa-apanya. Warawa at-Tirmidzi an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang hadis daripada Imam Tirmidzi yang diriwayatkan daripada sanadnya nyambung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar menceritakan kepada kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Dajjal. Rasulullah menceritakan Dajjal itu yahruju, keluarnya Dajjal bi ardil masyriq, di tanah daripada arah utara ya, jadi dari timur ya, dari arah timur. Dajjal itu keluar dari tanah timur. Yuqalu laha Khurasan, tanahnya namanya daerah Khurasan, daerah Khurasan ya, kalau nggak salah Rusia lah, daerah-daerah yang masih wilayahnya Rusia, Khurasan. Yadba'uhu aqwamun, Dajjal berjalan dari Khurasan itu diikuti kelompok banyak manusia. Ka'anna wujuhahum, kayak wajahnya manusia-manusia ngikuti Dajjal itu al-mijanul mutriqah ya, menyerupai tameng-tameng yang baju tameng, kayak tameng besi gitu, kayak pasukan bertameng, kayak robot atau apa ini. Dia itu pengikut-pengikutnya ciri khasnya pakai kayak topeng yang dari besi itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu, jadi ini Dajjal itu namanya Al-Masih, artinya semua
daerah di dunia ini sudah pernah dimasuki Dajjal. Makanya namanya masih. Nanti Dajjal itu keliling dunia. Keliling dunia. Oh, kok bisa keliling dunia? Iya. Ini namanya orang diistidraj sama Allah, diberi sesuatu yang khawarik, ya, sesuatu yang tidak seperti adat, bisa berjalan lebih cepat daripada manusia normal, ya. Jadi semua daerah, semua wilayah itu kemasukan Dajjal. Nggak tahu asli mereka masuk Dajjal itu ke dalam daerah mereka atau pasukannya Dajjal masuk untuk berdakwah tuh, untuk ngajak agar semuanya nyembah Dajjal. Nggak ada yang kelewat kecuali Mekah sama Madinah. Nah, berkata Habib Alwi ini, Habib Ali bin Syahab, yang nggak salah Habib Ali bin Syahab, adapun kota Tarim, ya, terserah mempercaya atau enggak, yang saya pernah dengar di sini, kecuali juga kota Tarim. Kenapa? Katanya wallahu a'lam bishawab, ya, di waktu itu ketika Dajjal turun, kota tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat sehingga Dajjal tidak masuk. Wallahu a'lam, yang saya pernah dengar seperti itu. Kalau misalkan salah mungkin bisa dicek atau gimana, ya. Itu. Terus ya Hadramut, khusus Hadramut ya masuk. Cuma Tarim ini yang saya pernah dengar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga dari fitnah Dajjal. Mekah Madinah jelas dilindungi oleh malaikat menjaga Dajjal nggak masuk, tetapi nanti Dajjal di situ mengguncangkan Mekah Madinah di gempa bumi, ya, bisa membuat gempa bumi. Jadi orang-orang penduduk Madinah yang di situ masih munafik, masih apa, itu keluar dari kota Mekah Madinah. Yang tersisa di dalamnya hanya orang-orang yang beriman doang. Qala an Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala berkata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatba'u Dajjal min Yahudi Asbihan, Dajjal diikuti oleh pengikutnya dari orang-orang Yahudi tanah Asbahan. Nah, Asbahan sab'una alfan alaihim atoyalisah. Ini ya wallahu alam pernah dengar cerita-cerita miring, katanya Yahudi sudah mempersiapkan tentang kedatangan Dajjal, yang sebaik mereka itu Dajjal itu adalah juru selamatnya mereka. Itu bukan. Kalau mereka itu ngomong Dajjal itu bukan Al-Masih. Mereka ngomong Dajjal itu ada istilah mereka sendiri tuh. Yaitu intinya katanya ini Yahudi udah mempersiapkan. Nah, di dalam riwayat hadis ini 70.000 orang Yahudi yang berpakaian toyalisah, ya, toilasan. Jadi pakai kayak semacam kain putih yang ada di kepalanya. Dia itu pakai kain putih yang di kepalanya itu selender kain putih. Nah, ini riwayat tentang Dajjal. Terus qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi ini Imam Nawawi ad-Dimashqi. Qala berkata al-Qadiyat, hadhil ahadis, hadis-hadis ini, yang mana hadis ini waradat datang fi qissati Dajjal, di dalam kisahnya Dajjal itu menjadi hujah dalil untuk madhab yang benar, yang mana madhab itu mempercayai tentang wujudnya Dajjal. Karena ada sebagian aliran, sebagian madhab yang menafikan Dajjal, mereka nggak percaya. Nah, ada tuh madhab dari Islam, yaitu golongan daripada Islam itu yang menafikan Dajjal ada, yang nggak percaya Dajjal itu keluar ada. Itu wa annahu syahsun bi ainihi ibtalallahu ibadahu, dan sesungguhnya Dajjal itu merupakan manusia yang Allah beri dengan manusia ini Allah mencoba hamba-hambanya. Jadi Dajjal itu adalah seorang manusia yang mana Allah memberi cobaan dengan manusia ini untuk hamba-hambanya yang lain. Fa'aqdarahu ala asya, Allah memberikan suatu kekuasaan atas
menguasai segala sesuatu minal makdurat, ya. Jadi ya kudrah hadisah, jelas ya, namanya makhluk kudrah hadisah. Intinya tapi setiap daripada keinginannya Dajjal Allah kabulkan, ya. Minal makdurat min ihya'il mayyit, menghidupkan orang mati, alladzi yaqtuluhu, yang dia bunuh sendiri. Dibunuhnya dia, mayat itu tek mati, bisa dibangkitin lagi sama dia. Wa min dhuhuri zuhrati dunya, bisa mempercantik tanah atau daerah yang sudah mati. Ini kotaknya lusuh, ya, banyak puing-puing yang sudah berantakan di daerahnya, bisa dibangun oleh Dajjal sehingga kelihatan bagus megah rumahnya gitu. Jadi bisa membuat indah suatu daerah. Iya. Wala hasab mahu, daerahnya kering, tiba-tiba subur, banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Wa jannatihi wa narihi, punya surga, punya neraka, bayangkan tuh. Wa tibai kunusil ardi, semua yang ada di dalam harta-harta bumi, tambang-tambang emas, perak, tambang-tambang bumi ini semuanya berada di bawah kekuasaannya Dajjal. Jadi Dajjal pengen ini tambang minyak keluar, jadi nih di sini banyak minyaknya, nih keluarin minyak dari tanah ini, bisa. Ajib tuh Dajjal tuh. Hah? Iya, bukan. Kalau kasar kan cuma bisa melihat doang. Ini enggak, bisa ngeluarin lah. Ya, dia pingin, ayo keluar tanah-tanah ini, ayo keluarin emasnya, tanah, keluarin minyaknya, keluar, gak usah pakai pompa minyak. Itu pakai Dajjal gitu. Terus wa amruhu ya. Wa amruhu as-samaa antam turah. Selain itu ya, kehebatannya Dajjal itu ketika memerintahkan langit untuk hujan, fatam turu, ya, fatam turah, maka langit itu ikut hujan. Langit hujan, hujan turun. Wal arda antun bita fatun bit, bumi keluarkan daripada pohon-pohon, pohon keluarkan daripada buah-buahan, belum masanya buah itu berbuah. Ya, wa taqa'u kullu dzalik bi qudratillah wa fitnatihi, tetapi semua itu adalah atas kudrahnya Allah, kudrah iradahi Allah, ya, bukan atas kekuasaannya Dajjal. Ini semua adalah kudrah Allah yang Allah turunkan kepada Dajjal, yaitu sesuai dengan keinginannya Dajjal ini keluar gitu, untuk memfitnah atau untuk memberi cobaan kepada umat Islam. Nah ini dengan kekuasaan yang luar biasa, mampu segala macam, kemudian ujung-ujungnya apa? Allah beri Dajjal itu kelemahan, dimana ketika Nabi Allah Isa turun, itu kesaktiannya Dajjal itu musnah semuanya. Panik langsung. Iya. Summa yu'jizuhullahu ta'ala ba'da dalik. Setelah itu Nabi Isa turun, Dajjal itu sama sekali nggak punya kesaktian sama sekali. Iya, fala yakdir ala qatli dzalika rajul, tidak bisa membunuh lagi, entah orang yang itu atau orang lain. Wa yabtul amruhu, perintahin langit buat hujan, nggak turun hujan. Ya, benar-benar hilang kesaktiannya. Terus perintahin tanaman buat tumbuh, nggak bisa tumbuh. Wa yaqtulhu Isa bin Maryam, nantinya si Dajjal ini ya dibunuh oleh Nabi Isa bin Maryam, yaitu sampai nanti Nabi Isa membunuh Dajjal tersebut, dimana ketika itu Nabi Isa membawa pedang, lalu Dajjal dikejar, lari lagi hingga menyusut itu Dajjal itu, sehingga kayak anak kecil ukurannya. Di situ bumi yang diinjeknya Dajjal itu memegang kakinya, kemudian kekejar sama Nabi Isa, barulah dipenggal kepala Dajjal. Wa yusabitullahu alladziina aamanu bil qawli sabit. Ketika Dajjal turun, orang-orang iman
yang Allah kehendaki imannya tetap, maka akan tetap imannya berada di dalam hatinya, walaupun jangan sampai kita sampai menjumpai nih masa-masa dajjal nih, karena ini fitnah, gak ada fitnah yang lebih gede daripada fitnah dajjal. Misalkan di zaman kita harga-harga itu naik ada susah, ini gak ada yang lebih susah daripada zaman dajjal, gak ada yang lebih pailit daripada zaman dajjal. Bagi orang-orang yang memusuhi dajjal itu, waktu itu benar fitnahnya luar biasa, benar-benar keimanan itu di waktu itu diujinya luar biasa nih. Kamu bisa sabar nggak menghadapi ujian kemiskinan, bukan cuma kemiskinan yang ini yang biasa nih, luar biasa, apa-apa nggak bisa, air sumur kering, bayangin, kelaparan di mana-mana kan susah tuh. Itu waktunya dajjal tuh. Tapi kalau kamu mau ikut dajjal, air sumbernya bisa ini lagi muncul lagi, gitu. Hadza madhabu ahli sunnah. Ini adalah madhabnya ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengimani tentang tanda kiamat itu dajjal. Wa jamil muhaddisin, dan semua muhaddis, ahli hadis, wal fuqaha, dan ahli fikih, hilafan, ya, berbeda dengan 5 orang ankarahu, yang mengingkarinya, minal khawarij, dari kaum khawarij. Ya, kalau orang-orang khawarij itu nggak iman tuh, nggak percaya ada dajjal. Orang khawarij nggak ada dajjal. Orang khawarij itu yang kemarin tak ceritain, orang yang awalnya cuma keluar dari kelompok Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, kemudian mereka punya pemahaman tentang hukum itu harus dari Al-Quran. Nah, selain pemahaman mereka itu dinyatakan sesat, sehingga mereka membantai setiap orang yang nggak sesuai dengan pemahaman mereka tuh. Itu khawarij. Nanti Jahmiyah atau Mu'atilah, orang yang nggak percaya, ya hampir sama kayak liberal lah, pokoknya menafikan segala sesuatu yang nggak sesuai dengan pemikiran mereka. Kok kayaknya nggak sesuai dajjal ini, masa ada si dajjal? Nggak ada, itu Jahmiyah. Ba'dil Mu'tazilah, dan sebagian orang Mu'tazilah ini juga nggak percaya adanya dajjal. Terus dajjal turun, matinya dajjal sama Nabi Isa. Setelah itu dalam satu riwayat di mana bumi itu makmur selama 7 tahun dipimpin sama Nabi Isa sama Imam Mahdi, di mana manusia itu makmurnya luar biasa. Dikatakan bahwasanya anggur satu aja dipanen, satu anggur bisa dimakan 7 orang, saking makmurnya di zaman itu. Tetapi nanti setelah meninggalnya Nabi Isa, setelah meninggalnya Imam Mahdi, nanti muncul hewan namanya dabah. Nah, hewan melata. Dabah ini muncul menjelang beberapa hari sebelum matahari terbit dari barat. Jadi beberapa hari sebelum hari kiamat, Allah munculkan dabah, hewan melata. Wujudnya kayak apa? Beberapa riwayat berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa dabah ini merupakan untanya Nabi Soleh. Ada yang ngomong anak untanya Nabi Soleh. Ini Nabi Soleh itu kan dulu punya unta, terus orang-orang kaumnya Nabi Soleh itu minta mukjizat sebagai bentuk bahwasanya emang kamu Nabi. Itu untanya tiba-tiba beranak, ya. Enggak, untanya itu ada unta keluar dari batu, ya. Ada unta keluar dari batu. Ini termasuk mukjizat Nabi Soleh. Nanti setelah itu untanya punya anak, anaknya yang ibunya tadi dibunuh, anaknya ini lari terus masuk ke dalam batu yang tadi muncul itu awal. Nah, ini katanya dabah itu adalah anak untanya waktu zaman Nabi Soleh. Ada lagi lain beda riwayat, nanti munculnya di kota Mekah. Dabah ini muncul di kota Mekah sambil membawa cincinnya Nabi Sulaiman, tongkatnya Nabi Musa. Di situ dabah ini memberi cap orang mukmin sama orang kafir. Jadi kelihatan waktu itu
orang mukmin sama orang kafir itu kelihatan, ada tandanya. Dan di waktu dabah itu muncul udah diberi cap-capan seperti itu, orang kafir nggak bisa lagi masuk Islam. Hah? Ya udah, pokoknya waktu itu kafir ya udah kafir, Islam ya udah Islam selama-lamanya sampai matinya dia. Nah itu di waktu dabah muncul. Nanti orang kumpul kelihatan ini yang kafir, ini yang muslim, karena udah ada tandanya masing-masing. Hei kafir, hei muslim, udah biasa. Nah itu di waktu dabah keluar. Wa madabatu ataupun dabah faqad dzakara menyebutkan al-alama al-Ghazin fi tafsirihi di dalam kitab tafsirnya bi isnadi Sa'labi dengan sanadnya Sa'labi an Hudzaifah ibnil Yaman dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dzakara menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hewan dabah, hewan melata. Qultu, kata Hudzaifah al-Yamani. Kata Hudzaifah, sahabat berkata, tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina tahruj? Dari mana dabah itu keluar? Hewan itu keluarnya dari mana ya Rasulullah? Hewan melata ini nih. Jadi dabah itu intinya keluarnya itu setelah hampir udah mau kiamat nih. Ya udah mau kiamat, sudah deket-deket beberapa hari sebelum kiamat terjadi. Pokoknya terakhir termasuk ini dabah. Setelah Ya'juj Ma'juj sudah menikmati ini, ya itu nanti keluarnya dabah tersebut. Qala berkata Rasulullah, min a'zamil masajid, dari masjid yang paling besar hormatan kemuliaannya Allah, yaitu dari Mekah, dari Masjidil Haram. Fa bainama Isa yatufu bil bait, ketika itu Nabi Isa sedang tawaf di Baitullah, wa ma'ahu al-muslimun, bersama Nabi Allah Isa orang-orang muslim. Ittataribul ardu, dalam riwayat ini ketika Nabi Allah Isa bersama orang-orang Islam ini lagi tawaf, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Ya, di kota Mekah terjadi gempa bumi. Wayan sakus sofa, dan bukit sofa itu terbelah. Mimma yalil mas'ah, ini bukit sofa itu tiba-tiba terbelah. Wa tahrujud dabah minas sofa, yang mana dari belahan itu keluarlah dabah. Awalama yahruj minha ra'suha mul'imah, kepalanya mengkilap, datu wabarin, badannya buluan, ada bulunya, berbulu, badannya berbulu. Warais, ada yang ngomong apa namanya, kalau rais ini kayak bulu burung, kalau wabar itu ya bulu hewan kayak sapi gitu kan, ada bulunya. Nah, la yatrikuha talibun wa la yafutuha haribun. Terus tasumun nasa mu'minan au kafiran, memberi tanda untuk orang mukmin dan orang kafir. Ini mukmin, ini kafir, diberi tanda itu sama dabah tersebut. Fa amal mu'minu fatatruku wajhahu ka'annahu kaukab duri. Ketika itu orang mukmin, ya, maka dabah tersebut menandai wajahnya seperti wajahnya orang mukmin itu bintang yang bersinar. Wa tuktabu baina ainaihi mu'min, nanti di sininya ditulis mukmin, dicap sama si dabah mukmin. Ya, kalau sekarang kan kita ngecap sendiri kan nggak tahu ini mukmin apa, ada cap-capannya tulisan tip X di sini mukmin kan, belum tentu ini yang ngecap langsung dabah ini ketika ngecap ya benar-benar mukmin, kelihatan nih mukmin, nggak usah KTP. Tapi kalau sebelum dapat cap itu masih bisa taubat itu? Iya, masih. Berarti ketika udah dapat cap baru nggak bisa itu. Taubatnya itu. Ya. Ini ketika keluar si dabah itu. Nah, kalau sekarang kan KTP. KTP kan masih ada KTP Islam, KTP doang, ya kan. Kalau ini enggak, tanda mukmin, ya, inisial mukmin itu emang benar-benar dia itu orang yang ahli ibadah, orang yang mukmin, taat sama Allah gitu. Terus wa amal kafir, adapun orang kafir, fatan kutu baina ainaihi nuqtatan, nanti
dititikin sama diberi titik sama si dabah itu, satu titik yang berwarna hitam, dikasih titik di jidatnya. Wat tuktabu baina ainahi kafir, tulisannya selain titik tadi ada tulisan kafir. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Amr, tahruju dabah min syibijiyat. Nah, kalau riwayat dari Abdullah bin Amr ya, ini ngomong kalau dabah itu keluar dari sela-selanya gunung Jiyad. Fatamu surah suha sahab, saking tingginya dabah kepalanya bisa menyentuh awan. Iya, saking tingginya ini dabah, dalam riwayatnya Abdullah bin Amr ini kepalanya menyentuh awan. Watislahu fil ar, kakinya di bumi, kepalanya sampai ke awan. Gedenya kayak apa itu? Ini ya tinggi banget kan, gunung aja belum tentu nyentuh awan, ini dabah ini kepalanya bisa sampai nyentuh awan. Ini dabah ya, tanda-tanda yang hampir akhir. Tapi yang paling akhir tulu'us syams, munculnya matahari min mahribiha, dari tempat dia terbenam, dari sisi barat. Nah, jadi secara ilmiah pun ini masuk, secara teori ilmiah masuk. Katanya ada beberapa teori yang mengatakan tentang bagaimana bumi itu, matahari itu berpindah posisi dari terbitnya dari timur ke barat, kok ini dari barat ke timur. Dalam beberapa teori mengatakan, kata ini orang-orang mereka ya, ini selama 70 atau 700 tahun sekali posisi kutub utara sama kutub selatan itu berbalik. Yang tadinya kutub utara di atas, kutub selatan di bawah, ini di setiap berapa ratus ribu tahun sekali itu posisinya kebalik. Jadi yang selatan di bawah, di atas, yang utara di bawah, ya kan? Jadi posisi matahari yang tadinya itu terbitnya dari dari timur, ini posisinya juga pindah dari barat. Nah, ini kemungkinan secara fisika yang mengatakan bahwasanya perpindahan matahari terbitnya dari barat. Ada lagi yang mengatakan enggak, benar-benar bumi itu berhenti kemudian berbalik arah posisi putarnya. Tapi yang paling banyak teorinya yang itu, yang mengatakan yaitu ya wajar kan, kalau punya bola, misalkan bola yang atas utara, yang bawah selatan. Kalau sini dibalik kan gini, jadinya yang barat utaranya juga kebalik, barat timurnya kebalik. Nah gitu katanya cara teori ya, terbitnya matahari dari barat itu ya kayak gitu. Nanti kalau sudah kayak gitu, maka suhunya semuanya akan kacau sehingga terjadi kiamat. Fafi kitabi badil khalqi, di dalam kitab Sahihul Bukhari, di dalam kitab namanya pembahasan Badil Khalqi, permulaan makhluk, min Sahihul Bukhari an Abi Darin, dari Abu Dar radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Dar, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hina gharabat asyamsu, ketika matahari terbenam, tadri aina tadhab. Nah, kata Rasulullah, ketika matahari di akhir zaman itu ketika matahari itu terbenam, kalian tahu kemana perginya matahari itu? Qultu, saya berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, enggak tahu ya Rasulullah, ketika matahari terbenam ini matahari kemana perginya. Qala, Rasulullah menjawab, fa innaha tadhabu hatta tasjuda tahtal ars. Kata Rasulullah, matahari itu ketika terbenam pergi di bawah ars untuk bersujud kepada Allah. Fastasta'dinu fayu'danu laha, ya, kemudian meminta izin si matahari untuk terbit, lalu diizinin. Wa yusiku antas juda fala yuqbal minha, dan hampir-hampir matahari itu sujud maka tidak diterima si matahari tersebut.
wa tasta'dinu fala yu'dan laha irji min haitsu ji'ti fatatlu'u min maghribiha. Ya, di akhir zamannya nanti matahari meminta izin untuk terbit, kemudian ketika diizini tetapi udah kamu mulai sekarang terbitnya daripada kamu terbenam. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri lil mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Qala berkata Ibnu Hajar fi Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari Syekh Ibnu Hajar berkata, yuhtamal ayakunal murad bisujud, maksudnya matahari sujud kepada Allah itu apa? Sujudu man huwa muwakkalun biha minal malaikah, yaitu maksud daripada matahari sujud adalah seperti sujudnya makhluk yang muwakkalun biha minal malaikah, yang dipasrahi kepada matahari. Artinya matahari sujud itu yang sujud adalah malaikat yang diperintahkan untuk menjaga matahari. Jadi di setiap tempat itu ada malaikatnya. Nah, arti yang mana hadis itu mengatakan setiap matahari terbenam matahari itu sujud, itu yang sujud bukan mataharinya, tetapi malaikat yang menjaga matahari. Itu. Au tasjudu bisuratil hal, atau sujud bukan sujud seperti kita. Sujud artinya yu'adimullah, mengagungkan Allah. Jadi setiap tugasnya selesai, terbenam di suatu daerah, ya, ini matahari sujud, artinya sujud mengagungkan Allah, tidak sujud seperti sujudnya kita, enggak. Jadi ada pentakwilan, ada dua pengetakwil daripada hadis yang mengatakan matahari itu setiap dia itu terbenam pergi ke bawah arsy untuk bersujud. Artinya apa? Ada yang mengatakan yang sujud pergi ke arsy itu bukan mataharinya, tetapi malaikat yang dipasrahi, atau maksud daripada sujud di situ adalah sujud halnya aja, ya, suratul hal, bukan benar-benar sujud seperti kita sujud. Fayakunu kinayatan, sehingga dengan takwil yang kedua ini yang mengatakan sujud artinya mengagungkan Allah, maka lafaz sujud itu hanya perumpamaan an ziyadati fil inqiyad, yang artinya matahari itu selalu tunduk daripada perintah Allah. Ya, kita nggak pernah melihat matahari telat terbit, selalu tepat waktu, ya, itu matahari. Wal hudu fi dalikal hin. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa amma sujudu syamsi fahuwa tamyizun wa idrakun yahluqullahu fiha. Tetapi berkata Imam Nawawi bahwasanya sujudnya matahari yaitu ya benar-benar sujud yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan, idrak, memberikan kehidupan kepada matahari ketika itu untuk bersujud, benar-benar sujud. Iya, ketika waktu matahari terbenam, menurut pendapat Imam Nawawi itu matahari diberi sama Allah idrak, yaitu tamyiz, yes, akal untuk bisa sujud. Ini pendapat daripada Imam Nawawi. Tetapi kalau Imam Ibnu Hajar mentakwilnya dengan takwilan seperti tadi, yang maksud sujud adalah penjaganya, yaitu para malaikat. Nah, kemudian setelah daripada itu semua, nanti akan diceritakan daripada perjalanannya Nabi Allah Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya, ini siapa itu Ya'juj Ma'juj? Ya, nanti diceritakan. Fafi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, Anin Nuwas bin Sam'an, dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Qala, berkata Nuwas bin Sam'an, Dakaro menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal. Rasulullah pernah suatu kali menyebutkan tentang Dajjal. Dzata ghadan, ketika waktu pagi hari Rasulullah ya kumpul sama sahabatnya, lalu beliau menceritakan tentang Dajjal. Fahafadha fihi, ya, kemudian
Rasulullah memelankan suaranya, warafa'a, dan mengeraskan suaranya. Jadi dalam kisahnya itu Rasulullah kadang pelan suaranya, kadang dikerasin suaranya, hatta donannahu fi ta'ifatin nakhl, sehingga kita menyangka Rasulullah itu berada di kumpulan pohon kurma. Jadi kayak Rasulullah itu berada di perkebunan. Falamma ruhna ilaihi, ketika kita menjumpai Rasulullah, arafa dzalika fina, Rasulullah mengetahui kita datang. Faqala, maka Rasulullah berkata, ma sya'nukum, apa keinginan kalian? Qulna ya Rasulullah, dzakarta dajjal dzata khadat fa khafatta fihi wa rafa'ta hatta dhanahu fi ta'ifatin nahl. Ya Rasulullah, engkau menceritakan tentang dajjal di pagi ini, lalu engkau mengelankan suaramu dan mengeraskan suaramu. Faqala haru dajjal akhwafuni alaikum. Ya. Adapun selain dajjal, yaitu lebih menakutkan diriku atas kalian, iyahruj wa ana fikum wa ana hajijuhu dunakum. Kalau masalah dajjal enggak usah takut kalian. Ada yang lebih menakutkan daripada dajjal. Kalau misalkan dajjal muncul sekarang, saya bisa berhujah kepada dajjal. Ya. Wa iyahruj wa lastu fikum, kalau dajjal keluar tapi aku sudah tidak ada di antara kalian, famru'un hajiju nafsihi, maka setiap orang membela dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, karena Allah menjadikan penggantiku atas setiap umat Islam. Intinya dajjal itu kalian nggak usah terlalu takut. Kalau dajjal muncul sekarang, aku yang menghadapinya dajjal. Kalau dajjal muncul setelah aku meninggal, maka Allah akan melindungi setiap umat Islam. Innahu syabun qatatun, dajjal adalah orang yang masih muda, kelihatan masih muda, rambutnya ikal keribu, berkelek, rambutnya keribu. Ainuhu, matanya yaitu inabatun tafiyah, menonjol seperti anggur. Jadi matanya beluk ya istilahnya. Kayak beluk gitu. Terus ka'anni usyabihu bi Abdil Uzza bin Qoton, seperti serupa dengan orang namanya budaknya Uzza bin Qoton. Ada budaknya Uzza bin Qoton, itu matanya beluk ya, apa sih ya, pokoknya ininya kelihatan seperti kayak mau keluar, itu matanya mendul. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatihas surat al-kahfi. Kalau kamu melihat dajjal, maka kamu bacakan surat al-kahfi, ya, pembukaan surat al-kahfi. Innahu, itu makanya kita disunahkan setiap hari Jumat untuk membaca surat al-kahfi, diantaranya melindungi daripada fitnah dajjal. Annahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq. Dajjal itu keluar ya di antara negeri Syam dan Irak. Fa'asa yaminan wa'asa shimalan, merusak kanan dan kirinya. Ya ibadallah fasbitu, wahai hamba Allah, maka tetaplah pada agama kalian. Qulna ya Rasulullah,
wa ma lubsuhu fil ardi. Ya Rasulullah, kata sahabat, wahai Rasulullah, berapa lamanya Dajjal ada di bumi? Kata Rasulullah, qala arba'una yauman, 40 hari. Jadi Dajjal ini enggak lama, 40 hari. Tetapi apa? Yaumun kasana, satu harinya kayak 1 tahun. Ya, selama ya satu harinya Dajjal itu seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, lalu beberapa hari kemudian itu seperti harinya seperti 1 bulan. Jadi hari-hari pertamanya Dajjal keluar itu seperti setahun rasanya. Lalu hari-hari keduanya Dajjal keluar, ya misalkan dibagi mungkin 5 hari keduanya atau 10 hari keduanya itu seperti 1 harinya 1 bulan rasanya. Di hari-hari pertamanya itu kayak 1 tahun, hari-hari keduanya Dajjal seperti 1 bulan. Wa yaumun ka jum'ah, terus hari-hari yang ketiganya seperti 1 minggu. Jadi yaitu wa sairu ayamihi ka ayamikum, lalu sisanya seperti hari-hari biasa. Dampaknya itu langsung terasa gitu. Iya. Jadi misalkan 40 hari, mungkin 5 harinya atau 10 hari pertama itu kayak 1 tahun. 1 harinya, setiap seharinya seperti setahun. Nanti mungkin antara hari ke-11-nya atau keberapanya setiap harinya kayak 1 bulan. Nanti hari yang ke-20 atau keberapanya itu seperti seminggu. Lalu sisanya seperti hari biasa. Ya kalau 10 hari itu kayak setahun, jadi 10 tahun, bayangin ya. Pantes kekeringan ya. Terus qulna ya Rasulullah, al yaumul ladzi kasanah atakfina fihi salatu yaum. Wahai Rasulullah, 1 hari kayak 1 tahun. Apakah cukup 1 hari itu buat sholat kayak hari-hari biasa? Cuma 5 waktu doang. Qala la, enggak. Ya, igdaru lahu qadrahu. Dikira-kirain kalian sendiri. Misalkan kan 1 tahun tuh, tetap sholatnya kayak 1 tahun, walaupun itu cuma baru 1 hari rasanya. Berarti lamanya waktu itu luar biasa, ya. Tetapi nanti sholatnya gimana ya Rasulullah? Apakah cuma 5 kali apa gimana? Enggak, sholatnya kayak 1 tahun. Nanti tapi kalian kira-kirakan sendiri, misalkan setiap berapa jam nanti sholat seperti itu. Yang tahu yang biasa sholat gitu. Kalau yang nggak pernah sholat ya kira-kiranya 5 waktu cukup paling. Yang khusus. Terus karena ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kan macam-macam tuh. Kalau di bumi itu kan ada belahan bumi yang siangnya itu lama, ya kan? Ada yang kayak di kutub utara kan siangnya bisa sampai berbulan-bulan, ya kan gitu. Macam-macam ya kan, bisa jadi nanti hal seperti itu terjadi di akhir zaman. Wa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ar. Wahai Rasulullah, seberapa cepat Dajjal jalan di bumi ini? Qala, kata Rasulullah, kal ghais istadbarat hurih, seperti hujan yang yang ditutupin oleh angin, seperti hujan yang diikuti oleh angin. Ininya cepat jalannya di jalan ini, jalannya sangat cepat. Jadi seperti hujan yang ditiup angin. Ini jatuhnya hujan mungkin ya, kayak jatuhnya hujan itu kan cepat, tek 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 tek. Ini jalannya cepat seperti itu. Fayati al-qaum fayatuhum, datang di setiap daerah lalu mengajak untuk masuk ke dalam umatnya si Dajjal ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna
وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تسر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي نحضى لكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدة تحصي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.